Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Hari ini, saya mau ajak kita semua untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan merenungkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang sering kita coba lupakan padahal ia adalah hal yang paling dekat dengan kita. Ya, kita akan bicara tentang kematian. Yuk, kita mulai renungan ini bersama. Kita awali langsung dari firman Allah yang begitu lugas dalam surat Ali Imran, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Coba kita perhatikan baik-baik kata-katanya, bukan mungkin, tapi pasti. Ini bukan lagi soal jika, ini cuma soal kapan. Dan inilah titik awal dari semua renungan kita. Sebuah janji yang berlaku untuk semua yang bernyawa. Buat saya, buat Anda, buat kita semua, tanpa ada satupun yang terkecuali. Nah, karena kematian itu sebuah kepastian yang mutlak, Islam punya cara pandang yang unik. Kita tidak diminta untuk melupakannya atau takut berlebihan, justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu mengingatnya. Mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi perintah ini ada bukan untuk membuat kita jadi pesimis, sama sekali bukan. Ada sebuah tujuan yang sangat mulia di baliknya. Mari kita bedah lebih dalam. Coba dengarkan nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW ini. Beliau menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Wah, istilahnya dalam sekali ya. Kenapa disebut pemutus kenikmatan? Karena ketika kita benar-benar ingat mati, semua kenikmatan dunia yang kita kejar, harta, kedudukan, pujian orang, itu semua tiba-tiba terasa begitu kecil. Ingatan akan kematian ini ibarat rem darurat yang menarik kita kembali ke realita saat kita mulai terlalu terlena dengan dunia. Dahsyat sekali ya efek dari satu nasihat ini. Hanya dengan satu pikiran, suatu saat aku akan mati. Seketika itu juga, istana angan-angan kosong yang mungkin sedang kita bangun tinggi-tinggi, bisa runtuh seketika. Pikiran ini adalah pengingat paling jitu bahwa semua yang kita banggakan di dunia ini, pada hakikatnya, ya, cuma sementara, semu. Sekarang, yuk kita geser sedikit topiknya. Kita bicara soal cerdas. Kalau zaman sekarang, kita mungkin mikir orang cerdas itu yang IQ-nya tinggi, yang gelarnya berderet, atau yang bisnisnya sukses di mana-mana. Tapi tahu nggak, Rasulullah SAW punya definisi cerdas yang sangat berbeda, yang mungkin bakal mengubah cara kita memandang kecerdasan selamanya. Semuanya berawal dari sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Ada seorang sahabat dari kaum Ansyar yang bertanya langsung pada Rasulullah. Pertanyaannya begitu mendasar. Wahai Rasulullah, di antara orang-orang mukmin, siapa sih yang paling cerdas? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan menjadi standar kecerdasan bagi kita semua. Dan inilah jawabannya. Masya Allah, menurut Rasulullah, orang yang paling cerdas itu bukan yang paling kaya atau paling pinter ilmu dunia. Tapi mereka adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan bukan cuma ingat, ada lanjutannya. Dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk sesudah kematian itu. Jadi, cerdas dalam kacamata Islam itu adalah soal visi jangka panjang, visi yang menembus batas kehidupan dunia ini. Nah, dari definisi cerdas tadi, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada dua jalur yang sangat kontras. Ada jalurnya orang yang hatinya hidup karena selalu ingat mati, dan ada jalur sebaliknya, jalurnya orang yang lalai dan sengaja melupakannya. Keduanya akan menghasilkan buah atau hasil akhir yang sangat-sangat berbeda bagi hati dan perilaku kita. Coba kita lihat perbedaannya. Ini seperti yang dijelaskan oleh seorang ulama besar, Ad-Daqqaq. Orang yang ingat mati, dia sadar waktunya terbatas, makanya dia akan segera bertaubat, nggak nunda-nunda. Dia juga tahu dunia ini sementara, jadi hatinya lebih mudah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan karena dia tahu ada pertanggungjawaban, otomatis dia jadi rajin beribadah. Sebaliknya, orang yang lupa mati, dia pikir hidup masih panjang, jadi dia menunda-nunda taubat. Hatinya gelisah, tidak ridho, selalu merasa kurang karena terus mengejar dunia. Dan akhirnya, ibadah pun jadi terasa berat, jadi malas. Ini seperti cermin buat kita semua. Coba kita jujur pada diri sendiri, kita lebih sering ada di sisi yang mana ya? Oke, setelah kita paham mengapa kita harus ingat mati, pertanyaan paling penting berikutnya adalah bagaimana? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri dengan benar? Bekal apa yang paling baik dan paling penting untuk kita siapkan dalam perjalanan panjang setelah kehidupan ini? Tapi sebelum kita meniru si orang cerdas, kita harus tahu dulu lawannya, yaitu orang yang lemah. Lemah di sini bukan soal fisik ya, tapi lemahnya jiwa. Siapa dia? Dia adalah orang yang hidupnya cuma nurutin hawa nafsu, tapi di sisi lain punya angan-angan kosong kepada Allah. Berharap masuk surga, berharap diampuni, tapi tanpa ada usaha, tanpa diiringi amal. Allah kan Maha Pengampun, katanya. Hati-hati, ini adalah jebakan angan-angan yang sangat berbahaya. Jadi, inilah langkah-langkah praktis dari orang cerdas tadi. Pertama,
Hisap diri. Coba kita audit diri kita sendiri sekarang juga. Hitung-hitung untung rugi amal kita sebelum nanti kita dihisap beneran di hari kiamat. Kedua, beramal. Jangan sampai ilmu cuma jadi pengetahuan, tapi harus jadi aksi nyata, jadi bekal yang real. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling menantang. Hindari hawa nafsu. Lawan terus bisikan untuk menunda kebaikan dan berangan-angan kosong. Nah, di bagian penutup ini, mari kita arahkan semua obrolan kita tadi ke dalam diri kita masing-masing. Coba kita bertanya dengan sejujur-jujurnya, dari semua hal yang kita kumpulkan, yang kita kejar, yang kita banggakan di dunia ini, apa sih yang sesungguhnya akan menjadi milik kita selamanya? Ada sebuah syair Arab kuno yang melukiskan kebenaran ini dengan sangat menampar. Syair itu bilang, "Jatahmu dari semua yang engkau kumpulkan hanyalah 2 selendang yang dilipat dan wewangian." Maksudnya apa? Ya kain kafan. Dari semua harta, rumah, mobil, tabungan kita, jatah kita pada akhirnya cuma beberapa helai kain kafan itu. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi, ini kesimpulannya. Sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Harta yang kita tumpuk setinggi gunung tidak akan bisa menyelamatkan kita. Jabatan yang kita genggam erat-erat pasti akan kita tinggalkan. Kita semua, tanpa terkecuali, akan kembali sendirian menghadap Allah Sang Maha Penghisap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan oleh diri saya pribadi dan juga untuk sahabat semua. Pertanyaannya bukan untuk besok atau lusa, tapi untuk saat ini juga. Jika hari ini, detik ini adalah hari terakhir kita di dunia, sudahkah kita siap? Sudahkah bekal kita cukup untuk bertemu dengannya? Semoga renungan singkat ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi hati kita yang sering lalai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.